Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa? Cium aku gitu. Cium kamu? Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia? Oke, dia langsung cium kamu intinya? Kamu? Ternyata ya celengan Bagong itu masih punya nafsu juga ya sama Mbak Caca di mobil. Dia cium-cium yang namanya Mbak Caca. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Berbunga langsung apa? Cium aku gitu. Cium kamu? Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia? Oke, dia langsung cium kamu intinya? Kamu? Ternyata ya celengan Bagong itu masih punya nafsu juga ya sama Mbak Caca di mobil. Dia cium-cium yang namanya Mbak Caca. Lucu ya? Ya teriak-teriak uratnya sampai urat lehernya itu keluar. Ternyata nafsunya juga gede juga ya itu si celengan Bagong satu itu ya. Aku kira dia celengan Bagong bro. Ya ternyata masih punya nafsu gede juga. Sama gedenya sama perutnya sama kepalanya berarti ya nafsunya. Hati-hati Mbak Caca ya. Nanti disundul-sundul pula sama yang ono cincin banyak nanti kamu ya. Hati-hati. Ya, cincin yang banyak itu juga nafsunya gede ya. 11-12 lah sama celengan Bagong yang satu itu. Ini aktornya adalah Pak Rudiana. Gembong narkoba, tidak. Pak Rasman, apalagi Pak Rasman? Kenapa lagi? Sekarang kok Pak Rasman sudah rambat ke Pak Rudiana, rambat ke Pak Tony pengecarannya Peggy. Sedangkan Pak Tony itu tidak menyerang ya. Karena apa yang dikatakan Pak Tony itu sudah benar. Kenapa? Karena memang berdasarkan kebenaran. Makanya Pak Tony itu mengatakan yang sejujur-jujurnya dan dengan tegas demi menegakkan keadilan pada diri Peggy dan seluruh rakyat Indonesia juga. Maka hukum ini tidak tajam ke bawah. Baiklah, itulah tadi Bapak Rasman yang mencium Caca di dalam mobil. Dan Caca itu sangat merasa dilecehkan sekali. Dan Ibu Widya sangat tertawa melihat video lawas Rasman yang seperti itu. Ternyata ada nafsu juga ya si Rasmannya. Dan kini dia juga melaporkan hakim yang memutuskan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Semoga saja Rasman ini mendapat ganjaran atas apa yang telah dilakukan selama ini. Kita lanjut videonya. Pak Pitra ya namanya ya, mengajak Peggy untuk mengunjungi keluarga Eki untuk menghibur keluarga Eki. Pak Pitra, yang harus dikasihani itu si Peggy. Karena kalau saja tidak dilindungi oleh kuasa hukum dan tidak dibantu oleh para netizen dan tidak dibantu oleh Pak Dedi atau orang-orang lain yang peduli pada keadilan, mungkin Peggy akan dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dia yang patut dikasihani, Pak. Terus, kenapa Peggy harus mengunjungi Pak keluarga Eki? Toh Peggy tidak ada sangkut pautnya. Justru sebaliknya, Pak Rudiana lah yang harus datang ke rumah Peggy untuk mengunjungi Peggy, paling tidak sekedar permintaan maaf karena kasus anaknya akhirnya si Peggy ikut terbawa-bawa. Jangan membalik-balikan situasi, buat Peggy selalu waspada ya jika keluar. Jika keluar kamu harus paling tidak ada beberapa teman yang bersama kamu. Dan jika bekerja, pastikan tempat kerja kamu itu benar-benar dapat dipantau oleh orang-orang terdekat kamu.
Jika ada yang ingin memancing emosimu, sebaiknya sabar ya. Karena melihat postingan-postingan, melihat berita-berita di televisi di mana para praktisi hukum yang berbicara itu mengatakan bahwa Peggy itu bisa dijerat ulang loh kalau memang penyidikan dilakukan dengan benar. Nah, mungkin saja penyidikan tidak benar, akhirnya ada orang yang mengganggu emosimu dan kamu terpancing lalu terseret ke sana. Yang berikut, kamu kalau kerja kan kata kuasa hukum kemarin kan ada pekerjaan yang di tempat mereka lebih bagus itu. Kalau memang mau kerja lebih terlindungi kamunya. Sebelum kasus Vina ini menemukan pelaku yang sesungguhnya, sebaiknya Peggy harus selalu diawasi. Buat semuanya yang mengenal Peggy, cerita kemarin sudah membuat kita harus senam jantung. Jadi kalian itu harus benar-benar menjaga Peggy, bukan saja keluarganya tapi kita semua, karena kita menjaga produk dari keadilan itu sendiri kemarin. Karena bebasnya Peggy, benar lagi ini ada Saka Tatal yang PK. Terus Saka Tatal juga pernah melihat foto yang ditunjukkan sebagai DPO itu kepada dia. Ya, seharusnya kasus ini ditinjau kembali. Kalau menurut saya Pak Pitra, sebaiknya kalian itu melakukan penyidikan terhadap kasus Vina dimulai dari tahap 1. Karena indikasi dari penangkapan itu sendiri kan sesudah ditangkap baru ada pelaporan, kecuali mereka tangkap tangan terus baru dibuat laporan, itu masuk akal. Tapi ini kejadiannya kapan, ditangkapnya kapan, laporan polisinya kapan. Jadi yang harus diselidiki itu siapa saja yang menangani kasus ini sehingga menetapkan 8 tersangka sebelumnya, lalu kemudian apakah benar pernyataan-pernyataan dari para tersangka yang akhirnya mengaku bahwa mereka tidak melakukan namun terpaksa mengakui. Itu dulu, kalau kita mau mencari keadilan untuk Vina itu ya kita mulai dari awal dulu. Jangan karena kasusnya udah 8 tahun terus ada DPO main sasar aja. Takutnya nanti salah lagi. Sebaiknya dibuka lagi tuh semuanya, walaupun sudah ingkrah di pengadilan mungkin ditinjau kembali. Karena kemarin saja pihak Polda tidak yakin dengan fiktifnya 2 orang. Buktinya bilang fiktif, tapi dibacakan peran mereka. Itu fiktif bagaimana kalau ada perannya? Toh mereka juga belum tertangkap. Ya, segeralah kalian, walaupun Peggy mendapat begitu banyak hadiah dari orang-orang yang menyayangi dia, tapi tetap proses hukum terhadap 2 motor yang kalian sita itu harus segera loh. Karena tindakan kalian yang terburu-buru, nama baik seseorang, masa depan seseorang nyaris hilang. Lalu sekarang dengan mudahnya kalian mengajak dia untuk menghibur keluarga Eki. Andai saja kemarin tidak ada kuasa hukum, berarti dia bisa dihukum mati atau seumur hidup. Masa depan anak seseorang ibu itu terancam. Dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang menyudutkan, baik terhadap saksi dan lain sebagainya. Walaupun saksi sudah menjawab, kalian bertanya yang muter-muter. Padahal kita tahu kadang-kadang masyarakat itu dalam memahami sebuah pertanyaan itu agak susah. Kalau kalian masih menerapkan cara penyidikan kalian yang seperti ini, maka susahlah untuk mendapat keadilan. Lakukan penyidikan yang sesungguhnya seperti apa yang dilakukan para konten kreator, Pak Deddy Mulyadi apalagi. Lakukan itu. Pendekatan sosial. Kita tidak bisa menjudge seseorang dengan melihat dia sekali. Oh, dia tatoan, pasti dia penjahat atau apa. Belum tentu. Atau dia kalau ngomong gesturnya mungkin bawaan dia kayak gitu. Nah, kemarin para pakar-pakar yang berbicara itu gimana? Kena mental nggak kalian? Kena mental dong. Yang menyudutkan bahwa Peggy ini sudahlah pelakunya dan lain sebagainya. Atau gesturnya ini, tatapan matanya tidak ada ketakutan. Orang gimana ya? Saya tidak percaya pada gestur-gestur. Kalau mau lihat dari gestur itu waktu penangkapan Peggy itu ya, yang waktu pers kompres itu justru gestur dari polisi di sampingnya itu yang mengandung tanya buat para netizen. Tanya para netizen, benar nggak?
Bukan gestur Peggy yang kami perhatikan, justru polisi yang menanganinya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi, buka CCTV, lihat ponsel-ponsel dari korban dan lain sebagainya. Polisi punya kuasa untuk ngecek di providernya. Itu saja gampang. CCTV-nya kan bisa dikaji tuh. Kalian bayangin aja bom Bali. Bom Bali kemarin itu tidak ada saksi, tidak ada, tapi bisa terbuka. Masa kasus Peggy yang ada CCTV-nya? Lalu satu lagi Aeb. Aeb itu kemana Aeb itu? Harus segera diperiksa lagi. Karena pengakuan dia sudah terbantahkan, jadi tolong diperiksa lagi dia. Mungkin saja dia salah satu pelakunya. Atau mungkin ini sebuah drama yang memang disutradarai seseorang. Segala kemungkinan muncul di pikiran kami dengan kasus ini. Jadi tolonglah. Dan satu lagi, buat kalian yang kemarin menjudge Peggy dan segala macam, segeralah kalian minta ampun kepada Tuhan kalian masing-masing ya. Jangan sekarang begitu Peggy viral kalau kalian mulailah Peggy. Dan buat kalian yang kemarin seolah-olah memutuskan bahwa Peggy ini pelakunya, kalau dia bebas saya hapus akun, saya ini. Segeralah kalian memenuhi nasur. Baiklah, itulah tadi video kakak itu yang mengatakan bahwa Pitra, pengacara Polda Jabar, mengajak Peggy untuk bertemu dengan keluarga Ibtu Rudiana, yang mana katanya keluarga Ibtu Rudiana itu sangat sedih sekali atas kehilangan Eki. Sementara Peggy mengatakan dia mau bertemu, tapi untuk apa? Karena dia tidak ada terlibat dalam kasus final Cirebon tersebut. Sekian dulu informasi dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih.